Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini kalau menurut literasi kitab kuning, harga pasar terbaik itu kan dibiarkan secara alami ya. Iya. Ya harusnya kan nggak bisa Pak. Karena kalau dibiarkan alami tanpa subsidi, misalkan BBM itu, harganya kan bisa mencapai 27.000 per liter. Nah ini kan sangat tidak rasional Pak. Nah gimana menurut pandangan panjenengan Pak Agus? Menurut kacamata santri? Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini bahasanya apa? Fakultas ekonomi ini ya. Kalau santri menjawab ya mungkin ya kebanyakan kesulitan ya. Jadi sejak dulu itu memang literatur kitab kuning atau literatur salaf itu memang pasar itu ya bebas ya. Seandainya toh ada campur tangan pemerintah, itu paling tugasnya ya melindungi biar tidak ada monopoli itu aja. Nah, sekarang kita asumsikan awal ya, masalah sumber daya alam. Kalau perundang-undangan Indonesia ini kan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya. Nah sebenarnya pemilik pertama karena bentuk sistem politik kita ini memang ya seperti saat inilah. Asumsi awal itu sebenarnya kan bahwa sumber daya alam Indonesia ini ya milik rakyat Indonesia gitu. Nah tugas pemerintah itu kan mengatur sebaik-baiknya begitu. Itu asumsi awalnya ya. Nah jadi misalnya begini, peraturan pemerintah yang dikeluarkan itu mestinya kan pro usaha rakyat, ya toh. Nah, yang jadi masalah kan di situ. Terus masalah subsidi. Tadi Pak Anwar menyebutkan, wah tidak bisa pasar secara alami, bang. Harga standar minyak aja kalau tidak disubsidi 20 berapa tadi, hampir 30.000 ya, 30.000. Nah kalau kita pikir ya, yang menentukan harga standarnya itu siapa? Itu kan harga dunia ya. Ya kalau minyak itu milik rakyat terserah toh mau dijual rakyat berapa. Kok ada istilah subsidi? Jadi istilah subsidi itu begini loh, istilah subsidi itu seakan-akan bahwa rakyat itu rakyat itu minta-minta kemudian diberi, gitu ya, diringankan, ya. Jadi kalau ada istilahnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah sekarang pemerintah nyubsidi loh, kalau secara logika ya, saya ini bukan ahli ekonomi ya. Logika sederhana saja. Pemerintah menyubsidi rakyat, itu loh uangnya dari mana? Itu kan juga uang rakyat, ya toh. Nah kalau jadi seakan kesannya itu, wah pemerintah ini kaya raya kemudian meringankan rakyat dengan menyubsidi, ya toh. Nah padahal uangnya ya uang rakyat toh. Berarti secara kalau dikembalikan kepada asumsi dasar, rakyat menyubsidi rakyat. Ya. Nah sekarang tidak usah pakai istilah subsidi, langsung aja misalnya harga BBM dijual dengan harga sekian. Nah, terserah yang punya toh, untuk punya rakyat. Mau dijual 10.000, 7.000. Nah ini memberikan kesan bahwa seakan-akan rakyat ini terdesak kemudian ditolong oleh pemerintah. Oh yang sebenarnya terjadi itu kan pemerintah itu kurang kebijakan-kebijakan yang
perundangan yang dikeluarkan itu kurang pro gitu aja. Misalnya sekarang banyak dikecam ya, banyak orang-orang mengeluh. Ada fenomena seperti Indomaret, Alfamaret. Itu kan jualan barang-barang sepele toh, odol, sabun. Lah, banyak para ahli pengamat itu membunuh ekonomi rakyat kecil ya. Lah seandainya barang-barang jualan yang sepele itu diserahkan kepada rakyat kan makmur ya toh. Mbok yang punya modal itu punya kreatif gitu loh. Usaha yang lain, jangan usaha rakyat disabet semua ya habis no. Lah ini kebijakan pemerintah kan tidak melindungi hal-hal seperti ini yang seharusnya dilindungi ya toh. Jadi yang saya maksudkan bahwa mekanisme pasar itu yang terbaik adalah dibiarkan secara alami, bukan kok pemerintah itu langsung lepas tangan, bukan ya. Tapi pemerintah itu ya seperti di teori-teori ekonomi pembangunan itulah ya. Jadi bagaimana kebijakan pemerintah itu ibaratnya kalau orang mengatur aliran sungai untuk irigasi itu dialirkan yang kepada tempatnya ya. Jangan ada kebijakan, cuma soalnya begini loh, kasus-kasus seperti ini kan ini bahasan politik ya. Jadi para pengusaha-pengusaha itu tahu betul administrasi ya toh. Mereka tahu betul jalur-jalur bisnis, kemudian mereka tahu betul karakter pemerintah ya toh. Maksudnya karakter pejabat pemerintah. Jadi mereka sangat mudah sekali mempermainkan ya. Lah rakyat ini yang tidak tahu apa-apa ya toh, akhirnya kebanyakan ya ada istilah oligarki ya toh, ada istilah 9 naga ya, mereka nyogok loh ya toh. Karena itu saya kembalikan lagi bahwa kunci kemakmuran seperti ini kan kelanjutan kemarin Pak Arif masalah BBM ya. Kunci kemakmuran bangsa ini terletak kepada kesalahan pemimpinnya ya toh. Dan hal-hal begini itu saya kira wajar para pejabat tidak kuat. Masalahnya apa? Masalahnya sejak masa pendidikan agamanya itu kurang kuat. Jadi yang kuat itu sebenarnya itu kalangan yang dididik sejak awal, dididik agama, terutama dari kalangan pesantren gitu. Ya gimana kuat ya, mereka tidak ada nanti kalau misalnya diiming-iming ya toh, dan mereka hanya belajar teori-teori hanya pekerjaan, hatinya kan kosong. Lah beda kalau orang terdidik dengan agama, ada muatan tasawuf ya. Ya kuat loh mereka. Mau disogok piye ya kuat. Seperti soalnya kita pernah punya model pemimpin yang soleh ya, seperti Umar bin Khattab, terus kemudian Umar bin Abdul Aziz itu. Mereka pejabat tapi kuat-kuat ya. Jadi kelemahan ini sebenarnya bukan kok pada pemerintah. Kelemahan ini, masalah kemakmuran ini sebenarnya kelemahan ini terletak pada pendidikan ya. Jadi selama kurikulum agama itu tidak mendapat tempat atau akses yang besar untuk pendidikan Indonesia, ya terusan ya nggak mungkin makmur ya. Sekarang begini aja ya. Saya itu pernah dulu waktu mondok ya, ini pengalaman ya, itu ada kantin. Nah kantin itu memang ada yang ngurus santri ya, tapi yang ngurus itu kadang-kadang di samping ngaji ya, di samping riwariwi ya. Dia tidak nunggu seperti orang penjaga toko, seperti karyawan itu, bukan. Tapi dia meletakkan kaleng di situ ya toh, kaleng biskuit itu diletakkan di situ. Jadi santri yang datang itu ambil barang sendiri ya toh, uangnya ditaruh di situ tanpa penjaga, dan itu berlangsung terus menerus, dan tidak ada
misalnya, loh barangnya habis kok uangnya tidak pernah kejadian begitu. Tanpa CCTV, tanpa apa loh ya. Lah, ini kan sudah dididik sejak awal. Kalau tentang masalah kejujuran begini ya. Ya saya bisa loh. Misalnya saya ambil rokok 3 batang cuma saya lemparkan uang 5.000 ya toh. Bisa saya ambil minyak ya toh 2 botol. Kemudian saya cuma kasih uang 2.000 bisa, tapi kan tidak ada. Nah ini berjalan terus begitu. Ya. Terus kemudian untuk menancapkan ini saya sampai begini ya. Ini hadis ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu suatu saat itu pernah belusuan ke pasar ya. Ya beliau sebagai pemimpin politik ya pernah aja gitu ya. Terus di antara penjual makanan-makanan ini ya, itu Nabi menemui ada seorang penjual makanan yang harganya paling murah ya. Dengan kualitas makanan yang sama. Kemudian Nabi bertanya, lah kamu kok jual kok murah? Apakah sudah kamu perhitungkan? Ya sudah, kamu perhitungkan semuanya. Oh sudah kanjeng Nabi. Dengan harga sekian kamu sudah untung. Oh sudah kanjeng Nabi. Terus kanjeng Nabi dawuh kamu jihad fisabilillah ya. Orang seperti kamu ini jihad fisabilillah. Lah ini kan bagian dari jihad ya. Jadi kan jihad ekonomi ya. Jadi orang yang bekerja secara swasta kemudian dia menjualnya dengan harga yang murah dengan tujuan untuk melayani masyarakat ya, bukan untuk sekedar mencari untung. Itu adalah jihad yang jos untuk zaman sekarang ya toh. Jadi jihad kok bukan gembar-gembar Allahu Akbar kan bukan gitu ya. Itu cuma bagian dari jihad ya toh. Soalnya Nabi kan juga pernah berkata ya, at-tajir as-shadiq bi manzilatil ulama. Jadi pedagang yang jujur ya, yang baik itu pangkatnya seperti ulama ya. Nah, kita kan butuh untuk urusan dunia, itu ruh seperti itu ya. Nah, ini pentingnya pendidikan dari kurikulum salaf ya begini ini ya. Jadi ya gitu Pak, sebenarnya persoalan ini saling terkait satu sama lain ya. Ruwet sebenarnya persoalan ini ya, tidak selesai. Tidak mungkin Indonesia bisa makmur itu tanpa pendidikan agama yang kuat. Bukan ekonomi kuncinya. Sejarah tidak bisa membuktikan bahwa negara yang dipenuhi oleh ahli-ahli ekonomi itu bisa makmur. Tidak bisa. Mulai dari Amerika, ya, Inggris, Romawi, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang. Kunci kemakmuran itu adalah takwa, bukan ahli ekonomi. Zaman Pak, saya tutup sekian. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadur Fatihil lima ulika wal khatim lima sabaqan nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.